Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Tulia, CPNS penata perizinan ahli pertama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pekalongan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 2 tahun 2025 dari PPSDM Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menampilkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut simak video ini. Judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi publikasi dan sosialisasi pelayanan pencabutan surat izin praktik melalui sistem online New Sapore di DPM PTSP Kota Pekalongan. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan ini, saya memaparkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dan menerima masukan dari mentor sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kedua adalah mempelajari SOP dan SP. Pada kegiatan ini, saya mengumpulkan dan mempelajari SOP dan standar pelayanan terkait pencabutan surat izin praktik. Materi ini sebagai informasi yang akan ditampilkan di media publikasi. Kemudian, saya berdiskusi dengan mentor untuk memastikan pemahaman yang benar dan memperoleh masukan dalam penyusunan media publikasi serta pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan yang ketiga adalah membuat brosur dan e-flyer tentang pelayanan pencabutan surat izin praktik melalui sistem online New Sapore. Pada kegiatan ini, saya membuat draft desain brosur dan e-flyer menggunakan aplikasi Canva. Kegiatan yang keempat adalah membuat stand banner tentang pelayanan pencabutan surat izin praktik melalui online New Sapore. Saya membuat desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah kegiatan ketiga dan keempat ini, kemudian saya menyampaikan draft desain brosur, e-flyer, dan stand banner kepada mentor untuk mendapat arahan dan masukan. Proses ini memastikan desain tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga valid dan sesuai standar pelayanan publik. Setelah mendapat koreksi, saya melakukan perbaikan hingga akhirnya desain akhir disepakati bersama dengan mentor untuk digunakan sebagai media publikasi. Kegiatan yang kelima adalah membuat video tutorial pencabutan surat izin praktik melalui sistem online New Sapore. Saya berdiskusi dengan rekan kerja atau tim programmer untuk membuat simulasi proses pencabutan. Kemudian saya melakukan praktik simulasi secara langsung dan merekam layar proses tersebut menggunakan aplikasi bawaan Windows. Tahap selanjutnya mengedit hasil rekaman layar dan narasi menjadi video tutorial yang singkat, informatif, dan menarik dengan menggunakan aplikasi CapCut. Kegiatan yang keenam adalah melaksanakan sosialisasi kepada tenaga kesehatan. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan mentor untuk memfinalisasi video, menentukan strategi publikasi informasi dan media yang digunakan, serta menetapkan lokasi kegiatan. Berikut tangkapan layar hasil unggahan video tutorial di YouTube dan e-flyer di Instagram. Publikasi ini melalui media sosial resmi DPM PTSP Kota Pekalongan. Selanjutnya yaitu menempatkan stand banner di area mal pelayanan publik agar informasi dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Tahap selanjutnya yaitu membuat surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait atau lokus kegiatan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi pertama di UPT Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan. Sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan brosur disertai dengan penjelasan mengenai persyaratan pencabutan, jenis-jenis pelayanan pencabutan yang sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi New Sapore, dan tata cara atau alur pengajuan pencabutan surat izin praktik. Selain itu, juga dilakukan pemutaran video tutorial pencabutan surat izin praktik yang sudah ada di YouTube, dengan cara mengaksesnya melalui barcode yang tercantum pada brosur. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi setiap ruang atau bidang pelayanan dari masing-masing tenaga kesehatan, seperti bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, terapis gigi dan mulut, ahli teknologi laboratorium medik,
dan profesi tenaga kesehatan lainnya. Lokasi sosialisasi yang kedua yaitu di RSUD Medan, Kota Pekalongan. Sosialisasi dilakukan dengan cara yang sama seperti di lokasi yang pertama, yaitu dengan membagikan brosur disertai dengan penjelasan secara lisan dan pemutaran video tutorial pencabutan surat izin praktik yang sudah ada di YouTube. Dalam pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa tenaga kesehatan mengajukan pertanyaan seperti mengenai teknis pencabutan, apakah dapat dilakukan secara kolektif atau individu, serta pertanyaan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. Setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, kemudian saya menyusun notulen sosialisasi dan melaporkannya kepada mentor sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Hasil dari sosialisasi ini adalah sosialisasi berjalan dengan lancar dan peserta memahami bahwa pencabutan SIP dapat dilakukan secara online melalui New Sapore untuk jenis tenaga kesehatan tertentu. Kegiatan yang ketujuh adalah pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan ini, saya melakukan pemantauan pengajuan pencabutan surat izin praktik yang masuk secara online melalui sistem New Sapore. Kemudian, saya juga ikut memberikan pelayanan pendampingan ke pemohon yang datang langsung ke mall pelayanan publik. Setelah dilaksanakan pemantauan dan pendampingan, kemudian saya menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada mentor. Kegiatan yang ke-8 adalah evaluasi dan pelaporan. Pada tahap ini, saya membuat tabulasi data pencabutan dari sebelum aktualisasi dan setelah dilaksanakan aktualisasi. Dari tabel tabulasi data tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan kegiatan aktualisasi berupa publikasi dan sosialisasi selama kurang lebih 3 minggu, jumlah pemohon yang mengajukan pencabutan SIP melalui sistem online New Sapore meningkat menjadi 18 pemohon. Tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi dan laporan diserahkan kepada mentor untuk mendapatkan arahan. Demikian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Melalui kegiatan ini, saya belajar untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN Berhak pada setiap lokasi pekerjaan, seperti berorientasi pada pelayanan, bekerja dengan akuntabilitas tinggi, dan selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapan saya, hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta menjadi kontribusi kecil dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.